Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini, sesuai dengan yang banyak kalian request, kita bakalan bahas soal Supra Oracle nih, atau dengan tikernya yaitu Supra. Dan sebenarnya Supra ini udah sempat saya bahas di beberapa postingan video saya sebelumnya, yang mana teman-teman bisa cek langsung. Dan di situ ternyata juga banyak teman-teman yang merasa untuk postingannya bermanfaat ya, karena ya sejujurnya memang pada saat itu analisanya cukup tepat teman-teman. Dan memang kalian bisa cek sendiri di videonya karena tentunya videonya udah terposting, sejak beberapa waktu lalu. Maka dari itu teman-teman bisa cek langsung kebenarannya, apakah yang saya katakan ini benar atau enggak. Dan tentu saya sangat merasa bersyukur karena teman-teman ternyata banyak yang dapat manfaatnya dari video tersebut. Namun tentunya sebelum video ini saya lanjut lebih jauh teman-teman, disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Nah, sebelum kita lanjut ke video pembahasannya, di sini saya mau ngasih tahu ke teman-teman semua bahwa BitTime itu lagi ngadain event buat bagi-bagi THR ke kalian semua, dan cara ikutannya itu gampang dan simple banget, di mana teman-teman tinggal download dan registrasi aja BitTime melalui link yang tertera pada kolom deskripsi di bawah. Dan setelah itu kalian jangan lupa masukin referral code yang tertera di pojok kiri bawah video ini, karena itu sifatnya wajib ya buat ikutan eventnya dan klaim hadiah THR-nya nih teman-teman. Dan setelah itu teman-teman tentunya perlu KYC di BitTime ini, dan setelah teman-teman KYC itu kalian bisa langsung dapat reward sebesar Rp10.000 nih teman-teman. Dan buat kalian yang mungkin mau dapat tambahan rewardnya, itu caranya cukup simpel, di mana kalian itu tinggal ngelakuin trading pertama di BitTime ini dengan nominal berapapun teman-teman, itu kalian bisa langsung dapat reward tambahan senilai Rp15.000 teman-teman. Dan ini tuh lumayan banget. Dan setelah itu buat teman-teman nih yang masih mau dapat reward tambahan lagi, itu juga bisa dengan cara teman-teman tinggal invite friend atau mengundang teman aja. Dan cara undang temannya itu cukup simple, yang mana kalian tinggal lihat di sini teman-teman untuk detailnya, dan juga rewardnya teman-teman juga bisa baca di sini teman-teman ya. Namun buat teman-teman yang mungkin, pengen daftar aja mungkin dan nggak mau invite friend, itu juga it's okay karena kalian bisa dapat reward sebesar 25.000 cuman dengan KYC dan juga ngelakuin trading pertama aja teman-teman, gitu lebih kurang. Dan juga buat kalian nih yang mungkin, pakai referral code saya dan, menggunakan referral code yang ada di pojok kiri bawah, itu teman-teman jangan khawatir karena kalian juga bakalan dapat, bonus tambahan lagi. Jadi nggak cuma di event ini aja, tapi kalian bisa akses di bagian sini teman-teman di halaman BitTime-nya. Nah, di event Lucky Draw ini teman-teman itu juga bakalan dapat reward tambahan buat kalian yang pakai referral code di pojok kiri bawah video ini, karena kalian bakalan dapat kesempatan ngundi satu kali di undian ini teman-teman. Dan ini tuh, kalian dapat punya potensi ya atau berpotensi buat dapetin reward yang tertera di, kolom undian ini, lebih kurang kayak gitu. Dan ini event-nya jarang-jarang teman-teman, dan maka dari itu mungkin bisa kalian manfaatin nih buat teman-teman yang mungkin baru masuk dunia kripto ataupun yang mungkin udah lama juga di dunia kripto. Mungkin ini adalah event yang jarang kalian temui dan mungkin bisa menarik buat kalian. Dan oke, mari kita lanjut ke video pembahasannya. Pertama-tama, kalau misalnya kita coba cek dari segi kapitalisasi pasar atau market cap-nya, per video ini saya record, Supra ada di posisi ke-426, dan data ini teman-teman bisa cek langsung melalui coinmarketcap.com. Dan kalau misalkan kita coba cek juga dari data, CoinGlass ya di sini, volume Supra dalam, beberapa waktu terakhir memang mengalami penguatan, dan di sini kalian bisa lihat untuk volumenya totalnya sekarang ada di 2,30 million of dollar. Dan sejujurnya teman-teman, volume segini meskipun kelihatannya secara angka besar, tapi, sejujurnya ini tuh cukup kecil teman-teman, kalau kalian bandingin sama beberapa altcoin lain. Dan kalau kalian lihat juga ya, dalam 24 jam terakhir, di sini yang terlikuidasi di Supra Oracle itu ada di angka 3,52 ribu $, dan meskipun di satu sisi ini tuh kelihatannya bagus ya, karena yang terlikuidasi itu cenderung dikit, tapi di satu sisi lain kita bisa tahu nih, bahwasannya nggak banyak ternyata yang bertransaksi secara volume ya di Supra Oracle ini, gitu lebih kurang teman-teman. Dan kalau misalkan kita coba balik ke chart atau ke price action-nya di sini, per video ini saya record kalian bisa lihat sendiri ya harga Supra ini ada di berapa di pojok kanan sini. Dan, sejujurnya teman-teman, kalau kita kilas balik sedikit, terakhir kali saya bahas Supra itu ada di kisaran harga ini teman-teman, dan saya sangat menyarankan nih buat teman-teman coba dulu nonton video pembahasan Supra Oracle saya yang sebelumnya, buat teman-teman yang mungkin belum nonton. Dan buat teman-teman yang udah nonton boleh nih kalian tetap, stay aja di video kali ini dan, lanjut ya. Dan
Kalau kalian udah nonton di video tersebut, itu teman-teman mungkin bakalan tahu bahwasannya di pembahasan video tersebut, saya bahas Super Oracle tuh di kisaran harga ini, dan saya katakan pada saat itu ada potensi buat dia testing dulu nih ke demand area ini, dan ada potensi juga dia buat coba testing di, batas atas dari range, descending channel yang udah lama saya gambar, teman-teman. Dan buat area-area ini juga sebenarnya udah cukup lama saya gambar, dan maka dari itu teman-teman bisa coba cek kebenarannya sendiri lewat video saya yang sebelumnya di Supra Oracle sebelumnya untuk pembahasannya. Kalian boleh nonton dan kalian bisa validasi sendiri nih, apakah yang saya katakan ini benar atau enggak, teman-teman. Dan di sini ya, per video ini saya record, ini sangat disayangkan Supra Oracle ini udah breakdown dari demand area-nya, dan maka dari itu kita akan coba ganti nih demand area ini jadi supply area ya. Di sini kita coba ganti jadi supply area, teman-teman, lebih kurang kayak gini. Oke. Dan kita ganti warnanya jadi merah. Nah, lebih kurang seperti itu. Dan ya, ini untuk gambaran chart Super Oracle pada saat ini ya. Dan pada saat video kemarin juga saya publish, ternyata saya cukup bersyukur karena ternyata banyak teman-teman yang merasakan manfaatnya dan juga dapetin informasi, dan juga mengatakan bahwasannya analis saya cukup akurat. So, saya cukup seneng teman-teman dengan feedback tersebut. Dan hopefully di video kali ini juga saya bisa deliver informasi yang mungkin menarik buat teman-teman semua seputar Super Oracle ini. Dan oke, di sini kita langsung bahas, secara chart aja. Jadi by chart kita tahu bahwasannya Supra udah breakdown dari important areanya atau demand areanya yang di sini, yang mana ya kalian bisa lihat ya, ini demand area, Supra yang udah di breakdown dan sekarang jadi resistance. Dan di sini ya, seperti yang saya katakan di, video-video sebelumnya, ada potensi buat Supra ini testing nih ke area yang ada di sini atau, mendekati low point-nya yang di sini, yang mana ini kan adalah harga dari Supra sebelum dia pumping ya, dan ini harga-harga awal-awal listing teman-teman ini di sini. Maka ada potensi secara historical Supra ini akan testing ke range tersebut karena ini adalah, the last historical support yang mungkin bisa menahan pergerakan harga Supra Oracle ini. Dan, jika hal tersebut terjadi, maka hopefully memang jika harus rebound nih ke range, let's say kita coba gambar range-nya kasar aja, nah lebih kurang kayak gini. Kalau misalkan Supra ini harus terkoreksi ke range tersebut, hopefully juga ada rebound ya yang lumayan, memberikan kita konfirmasi bahwasannya Supra ini ada buyers yang tertarik untuk, melakukan akumulasi di Supra Oracle ini. Karena kalau konfirmasinya nggak ada dan justru kita, dikasih lihat bahwasannya price action-nya akan melemah secara signifikan, teman-teman. Maka secara garis besar ya atau secara price action jujur ini Supra Oracle nggak terlalu menarik, teman-teman ya. Karena jika dia breakdown dari, demand area atau support area terakhirnya di sini, maka secara bias tentu Supra Oracle ini akan, memperoleh bias yang sangat-sangat bearish, teman-teman, dari para pelaku pasar, dan tentu secara bias ya teman-teman ya, akan lebih mengarah ke selling atau lebih mengarah ke penjualan dibandingkan pembelian, gitu lebih kurang, teman-teman. Dan if Supra Oracle ini mau kembali bullish, salah satu syaratnya jujur agak sulit ya teman-teman, tapi, tentu ini yang harus kita consider, yaitu Supra Oracle ini harus bisa breakout dari high point-nya yang ada di sini. Ini kan high point kita yang terakhir, teman-teman. Jadi dia harus bisa breakout dari supply area atau resistance-nya di sini, plus dia juga harus bisa breakout dari titik high point-nya yang di sini. Untuk, kita bisa mengonfirmasi bahwasannya Supra Oracle itu sudah melakukan yang namanya market structure shift atau perubahan struktur pasar. Tapi seperti biasa saya tahu itu nggak mudah, dan maka dari itu tentu butuh liquidity yang cukup tinggi, dan tentu dari segi potensi atau probabilitas lebih make sense untuk posisi atau probabilitas yang pertama, di mana ada potensi Supra ini koreksi ke demand area yang ada di kisaran range ini. Dan tentu secara persentase juga, maka dari itu lebih kecil nih persentase untuk kemungkinan yang kedua, yaitu Supra Oracle bisa kembali bullish lagi dengan, breakout nih dari supply area ini. Atau at least kita mungkin, kalau misalkan supply area ini yang di sini dulu deh bisa di breakout, mungkin itu juga akan jadi indikasi yang cukup positif buat Supra. Tapi seperti yang tadi saya katakan, secara potensi bukan berarti nggak mungkin, tapi punya posibilitas yang lebih kecil dibandingkan potensi yang pertama, yaitu Supra bisa aja testing dulu nih ke, demand area di sini, teman-teman. Dan lebih kurang sih kayak gitu buat, price action seputar Supra, nggak ada yang banyak bisa diupdate karena sebetulnya saya udah sempet update di beberapa, postingan video saya sebelumnya juga soal Supra, dan outlook-nya nggak jauh berbeda, teman-teman, di mana dia masih mengikuti pergerakan descending channel yang di sini dan masih cukup di-respect, dan maka dari itu ada potensi juga dia buat koreksi nih ke batas bawah dari descending channel-nya, dan itu juga tepat ya, ada di range kisaran harga dari, demand areanya yang ada di sini, teman-teman, lebih kurang kayak gitu. Dan kalau kita coba cek data seputar Supra Oracle di sini
Nah, kalau kita lihat datanya dari sini, Supra ini termasuk salah satu altcoin yang drawdown-nya cukup signifikan ya di kuartal 1 2025 ini, di mana dengan drawdown lebih kurang minus 78,5% teman-teman. Dan bahkan nah ini langsung berubah teman-teman. Tadi bahkan, langsung di-update ya untuk website-nya di sini kita bisa lihat untuk minusnya ternyata udah 80% teman-teman, berarti harga Supra tadi turun lagi dan minus 80% di satu kuartal itu bukan return yang positif buat aset apapun teman-teman. Jadi Supra Oracle di sini termasuk salah satu aset yang cukup bearish di kuartal 1 2025 ini, dan karena bulan Maret juga udah mau habis, harusnya juga dia akan closing di bulan Maret dengan posisi yang negatif ya. So, mungkin saya nggak akan terlalu penasaran di bulan Maret ini Supra Oracle bakal seperti apa, tapi saya bakal lebih penasaran di kuartal kedua nanti apakah Supra Oracle ini bisa perform seperti di Q4 2024 sebelumnya atau justru bakalan sama nih nasibnya kayak di kuartal 1 2025 ini. Coba menurut kalian gimana Supra Oracle ini, untuk potensi ke depannya? Dan coba komen nih buat teman-teman yang, hold dari Supra Oracle ini masih ada nggak nih? Saya penasaran teman-teman. Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang mau request analisa koin boleh banget request aja di kolom komen di bawah, dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik bakal saya usahakan buat update dan bahas cepatnya kayak Supra Oracle ini. Dan buat teman-teman yang mau ikutan untuk event dari Bittime juga yang tadi udah saya infoin, teman-teman untuk info lengkapnya teman-teman juga bisa cek di kolom deskripsi di bawah, karena di beberapa video sebelumnya ya dan nanti saya cantumin linknya di kolom komentar di bawah, itu saya udah buat tutorial lengkap untuk cara ikutan eventnya. Dan that's it buat video kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.